Halo guys, siapa sangka hal-hal paling sepele yang pernah kita lakukan ternyata bisa berujung di balik jeruji besi. Kok bisa? Di video kali ini, kita bakal bahas 7 kasus penangkapan paling konyol sepanjang sejarah. Wow. Dari bersin dianggap kriminal, sampai niat baik yang malah bikin masuk bui. Kalian gak bakal nyangka betapa absurdnya cerita-cerita ini. So, siap-siap ketawa, sekaligus geleng-geleng kepala. Karena apa yang kalian dengar ini, beneran terjadi loh guys. Nomor 7. Istirahat yang tak disangka-sangka. Di tahun 2011, seorang turis asal Kanada tengah menikmati liburannya di Italia, tepatnya di museum terkenal yaitu di Florence. Setelah berjalan-jalan sepanjang hari, ia pun merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Namun alih-alih mencari bangku, ia malah memilih menyandarkan diri di patung marmer yang megah sambil menggunakan bantal kecil yang dibawanya. Patung tersebut adalah karya seni yang sangat berharga, dan tindakan menyandarkan bantal ini dianggap sebagai bentuk vandalisme oleh pihak museum. Tanpa disadari oleh sang turis, petugas keamanan yang melihat aksi ini langsung bereaksi cepat. Sebelum ia sempat menjelaskan bahwa niatnya hanya untuk istirahat sejenak. Turis ini sudah diborgol dan digiring keluar museum. Meskipun bantal tersebut tidak menyebabkan kerusakan apapun pada patung, pihak museum tetap melanjutkan tuduhan vandalisme. Akhirnya turis tersebut harus berurusan dengan hukum di negara asing hanya karena dia istirahat guys. Kisah ini menjadi salah satu contoh nyata betapa hal sederhana seperti menyadarkan bantal bisa berubah menjadi masalah yang besar. Terutama kalau kita lakukan di tempat yang salah, jadi hati-hati guys. Nomor 6. Uang robek yang membawa sial. Kejadian ini lagi-lagi dari orang Kanada guys ya. Di Kanada, pada tahun 2012, seorang pria sedang menjalani hari-hari biasa. Ia pergi ke sebuah toko guys untuk membeli sebuah barang yang dia perlukan. Saat tiba di kasir, ia dengan santai menyerahkan uang kertas kepada kasirnya untuk membayar belanjaannya. Namun tanpa disadarinya, uang tersebut memiliki sedikit robekan di salah satu sudutnya. Sesuatu yang kita sering anggap sepele ya guys ya. Tapi, bagi kasir toko itu, robekan ini tampaknya adalah masalah besar. Ia menatap uang tersebut dengan curiga, seolah-olah sedang memberikan barang bukti dalam kasus kriminal. Alih-alih menerima uang tersebut, kasir ini malah langsung memanggil polisi, mengklaim bahwa pria ini mungkin sedang mencoba membayar dengan uang palsu. Polisi pun tiba di lokasi, dan bukannya tertawa atau menganggap ini hanya kesalahpahaman kecil, mereka justru serius menanggapi laporan tersebut. Tanpa banyak basa-basi, mereka menuduh pria ini mencoba menggunakan uang palsu. Uang robek tadi sekarang menjadi barang bukti yang membawa pria ini ke kantor polisi untuk diinterogasi. Meski pada akhirnya pria ini tidak dikenai hukuman berat, kejadian tersebut cukup membuatnya kaget dan bingung. Siapa sangka, selembar uang kertas yang sedikit robek saja bisa mengubah hari yang tenang menjadi drama kriminal yang tak terduga. Nomor 5. Buku perpustakaan yang terlalu dicintai. Pada tahun 2016 di Texas, seorang wanita bernama Lori Teicher menjalani hidup seperti biasa, tanpa menyadari bahwa sebuah buku yang pernah ia pinjam dari perpustakaan setempat bisa mengubah semuanya. 2 tahun sebelumnya, ia meminjam buku berjudul The Freedom Writer's Diary dari sebuah perpustakaan umum. Dan seperti banyak dari kita, ia lupa mengembalikan tepat waktu guys. Waktu pun berlalu, dan buku itu tetap disimpan di rak rumahnya. Namun perpustakaan tidak lupa. Setelah beberapa kali mengirimkan peringatan yang diabaikan, atau mungkin tak sampai, mereka memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih serius. Ternyata di Texas, undang-undang perpustakaan cukup ketat guys. Mereka bisa melaporkan peminjam buku yang tidak patuh kepada pihak yang berwajib. Lori tak pernah menduga bahwa pagi ini ia akan dikejutkan oleh kehadiran polisi di depan pintunya. Polisinya juga merasa aneh guys dengan tugas mereka, memberitahu Lori bahwa ia ditangkap atas tuduhan pencurian karena buku yang dipinjamnya terlalu lama. Bayangkan betapa terkejutnya Lori mendengar tuduhan tersebut. Sebuah buku yang tidak sengaja terlupakan kini membuatnya dihadapkan pada proses hukum. Lori pun dibawa ke kantor polisi, diambil sidik jarinya, dan bahkan difoto untuk catatan tahanan. Meski pada akhirnya ia tidak menghadapi hukuman penjara, pengalaman itu jelas menjadi peringatan yang tak akan pernah dilupakannya. Siapa sangka, terlambat mengembalikan buku bisa membawa seseorang ke dalam situasi yang serius.
Cerita ini menjadi pengingat lucu, namun sedikit menakutkan, bahwa minjam buku dari perpustakaan dan lupa mengembalikannya adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Dan di beberapa tempat, aturan bisa menjadi sangat serius, bahkan untuk sesuatu yang tampaknya sederhana, yaitu terlambat mengembalikan buku. Kocak bener guys ya. Nomor 4. Sosok pahlawan yang tak dihargai. Kejadian ini terjadi pada tahun 2008 di kota kecil Kent, New Hampshire. Ada seorang pria bernama Kyle McDonald. Ia suka menjadi pahlawan bagi para pengendara yang suka memeriksa meteran parkir mereka. Dengan niat baik, Kyle sering berjalan-jalan di sepanjang jalanan kota, memeriksa meteran parkir yang hampir habis waktunya, dan dengan sigap memasukkan beberapa koin untuk memperpanjang waktu parkir. Baginya, ini adalah cara kecil untuk membantu sesama menghindari denda parkir yang menyebalkan. Wow. Namun, kebaikan hatinya itu tidak disambut baik oleh otoritas kota. Bagi mereka, Kyle sedang melakukan tindakan ilegal yang merugikan pendapatan kota dari denda parkir. Suatu hari, saat Kyle sedang melakukan rutinitas seperti biasa, seorang petugas parkir yang kebetulan memperhatikan aksinya memutuskan untuk bertindak. Kyle yang tak menyangka akan ada masalah dari hal sepele ini, tiba-tiba didatangi polisi. Tanpa banyak basa-basi, Kyle pun ditangkap dengan tuduhan mengganggu administrasi publik. Ternyata memberi makan meteran parkir yang bukan milikmu dianggap sebagai campur tangan dengan sistem hukum kota. Dan ini dianggap cukup serius untuk membawanya ke kantor polisi. Kyle yang awalnya hanya ingin membantu, kini mendapati dirinya berada di situasi yang sangat tidak terduga. Baginya, ini adalah pelajaran pahit bahwa terkadang niat baik tak selalu dihargai dan malah bisa membawa masalah. Kisah Kyle menjadi salah satu contoh nyata bahwa di dunia ini, tindakan sekecil apapun bisa menjadi konsekuensi hukum yang serius. Tentu saja, cerita ini juga memicu perdebatan di kota tentang apakah hukum parkir harus ketat itu. Tapi yang pasti bagi Kyle, pengalaman ini adalah sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Bahwa niat baik untuk menolong orang lain bisa saja berubah menjadi cerita konyol yang membuatnya harus berurusan dengan hukum. Nomor 3. Mata uang kecil sama dengan masalah besar. Kejadian ini terjadi di Utah, Amerika Serikat pada tahun 2011. Seorang pria bernama Jason West mengalami sebuah kejadian yang sulit ia lupakan. Jason yang merasa tidak puas dengan layanan rumah sakit setempat harus membayar tagihan sebesar $25. Alih-alih membayar dengan uang kertas atau kartu kredit, Jason memutuskan untuk menyampaikan unek-uneknya dengan cara yang cukup unik. Ia membayar tagihan tersebut dengan uang koin dalam denominasi terkecil, kebanyakan berupa penny atau 1 sen. Jason muncul di loket pembayaran rumah sakit dengan sekantong penuh koin dan mulai menumpahkannya di atas meja kasir. Totalnya ribuan koin yang harus dihitung satu persatu. Bisa kamu bayangkan betapa kaget dan jengkelnya petugas kasir yang harus menghadapi situasi ini. Mereka segera menyadari bahwa ini bukan sekedar pembayaran biasa. Ini adalah aksi protes yang terselubung dalam bentuk uang receh. Namun, reaksi rumah sakit tak terhenti di situ. Merasa terganggu dan dilecehkan oleh aksi Jason, mereka memanggil polisi, guys. Tak butuh waktu lama sebelum polisi tiba dan menilai situasi ini sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Meski Jason berargumen bahwa koin-koin itu tetaplah uang sah, polisi melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Akhirnya Jason pun ditangkap dan dikenai tuduhan gangguan publik. Meskipun ia merasa bahwa aksinya adalah bentuk ekspresi kekecewaan yang sah, hukum ternyata tidak memandangnya demikian. Baginya, ini adalah sebuah pelajaran berharga bahwa meskipun uang receh yang sah digunakan sebagai alat pembayaran, cara kita menggunakannya bisa membawa kita ke dalam masalah besar. Kisah ini menjadi salah satu contoh unik tentang bagaimana protes kecil bisa berujung pada situasi yang tak terduga. Menggunakan uang receh dalam jumlah besar bisa lebih dari sekedar menciptakan kerumitan. Bisa juga membawa seseorang berurusan dengan hukum. Nomor 2. Kostum Halloween yang bikin panik. Kalian pasti tahu lah pesta Halloween ya guys ya. Pesta untuk sebuah kejutan dengan memakai kostum hantu-hantuan. Ya semacam seperti itulah. Tapi kasus ini berbeda guys. Pada Halloween tahun 2010, di Columbia, South Carolina, seorang anak berusia 10 tahun bernama Jacob sedang bersemangat menyambut hari yang penuh dengan permen dan kostum seram. Seperti anak-anak lainnya, Jacob mengenakan kostum pilihannya dan pergi ke sekolah. Namun, kostum yang dipilihnya kali ini agak berbeda, karena ia datang dengan pakaian yang menyerupai seragam narapidana dengan borgol plastik.
Jacob merasa kostum ini keren. Tapi pihak sekolah rupanya punya pandangan berbeda. Begitu ia tiba di sekolah, beberapa guru dan staf langsung merasa tak nyaman dengan kostum tersebut. Mereka khawatir kostum ini bisa dianggap terlalu nyata atau memicu ketakutan di kalangan murid lainnya. Daripada menangani situasi dengan tenang, pihak sekolah memutuskan untuk mengambil tindakan drastis, yaitu memanggil polisi. Polisi yang tiba di sekolah juga tampaknya tak ingin mengambil resiko. Tanpa banyak basa-basi, mereka menangkap Jacob guys, dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Anak yang tadinya hanya ingin bersenang-senang di hari Halloween, ini mendadak harus menghadapi situasi yang tak pernah terbayangkannya. Ditangkap oleh polisi karena pilihan kostumnya. Meskipun akhirnya Jacob dibebaskan tanpa dakwaan, kejadian ini meninggalkan kesan mendalam padanya dan keluarganya. Bagaimana mungkin sesuatu yang dimaksudkan untuk bersenang-senang bisa berubah menjadi mimpi buruk hanya karena salah kostum? Kisah ini menyebar luas dan memicu perdebatan di kalangan masyarakat tentang reaksi berlebihan terhadap sesuatu yang seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi anak-anak. Tentu Jacob dan keluarganya tidak akan pernah melupakan kejadian Halloween tersebut. Dan kejadian ini menjadi pengingat bahwa kadang-kadang niat baik dan keisengan bisa saja disalahartikan, hingga membuat seorang anak harus berurusan dengan hukum hanya karena salah memilih kostum. Nomor 1. Bersin yang berujung di dui. Setiap orang pasti pernah bersin guys ya. Nah cuman kadang-kadang bersinnya itu tidak di tempat yang tepat. Ini ada sebuah kejadian guys. Pada tahun 2004 di Cook County, Illinois, sebuah kasus penangkapan yang benar-benar tidak biasa terjadi guys. Clifton Williams, seorang pria yang datang ke ruang sidang untuk mendukung sepupunya yang sedang diadili, melakukan sesuatu yang sangat sepele, yaitu bersin guys. Namun, bersin itu menjadi titik balik dari sebuah drama hukum yang tak terduga. Ketika Clifton bersin, hakim yang memimpin persidangan, yang dikenal sangat tegas dan sensitif terhadap gangguan, menilai bahwa bersin tersebut bukan hanya sekedar gangguan kecil. Hakim malah menganggap bahwa tindakan tersebut adalah usaha sengaja untuk mengacaukan jalannya persidangan. Mungkin bagi sang hakim, bersin Clifton terdengar seperti protes diam-diam, daripada sekedar reaksi fisik yang alami. Tanpa banyak pertimbangan, hakim memutuskan untuk menanggapi situasi ini dengan serius. Clifton yang tidak menyangka bahwa bersin bisa menjadi masalah besar, tiba-tiba mendapati dirinya ditangkap oleh petugas pengadilan dan dibawa keluar dari ruang sidang. Persidangan tersebut harus dihentikan sebentar untuk menangani insiden yang sangat tidak biasa ini. Clifton mengklaim bahwa ia hanya bersin seperti biasanya dan tidak ada niat untuk mengganggu persidangan. Namun tindakan hakim tidak terelakkan, dan Clifton harus menghadapi beberapa jam di balik jeruji besi sebelum akhirnya dikeluarkan dengan tuduhan gangguan publik. Kisah ini menjadi salah satu contoh ekstrim tentang bagaimana situasi sepele bisa menjadi rumit ketika berhadapan dengan situasi hukum yang ketat. Bagi Clifton, ini adalah pengingat besar bahwa kadang-kadang hal kecil seperti bersin dapat memicu konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ya, tapi ya gimana guys ya, namanya juga bersin guys ya. Bersin aja ditangkap guys. Tentu ini juga menunjukkan betapa ketatnya aturan di ruang sidang dan betapa sensitifnya suasana hukum dalam menghadapi gangguan sekecil apapun. Ya, kita bisa memaklumi itu lah guys ya. Oke guys, jadi itu adalah 7 kasus penangkapan terkonyol sepanjang sejarah. Jikalau kalian merasa konten ini lucu atau bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya guys. Bye-bye guys. Oh iya, satu pesan dari gue guys, jangan bersin di pengadilan ya. Bye-bye guys.